Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas Merah Putih berhasil mengalahkan ya, menaklukkan timnas Vietnam walaupun dengan susah payah ya teman-teman. Saya sendiri sudah menunggu laga ini sekitar 1 bulanan yang lalu ya, dan saya jarang bikin konten lagi tentang sepak bola kemarin karena memang dak dikduk gitu kan. Karena memang kemudian lawan Vietnam ini saya sangat khawatir ya. Betapapun saya menunggu-nunggu tampilan timnas Garuda, tapi saya sangat khawatir karena memang kemudian di laga pertama yang ada di Jakarta ya, 2 pemain yang memang saya harapkan bisa tampil, yaitu Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, batal ya, belum bisa memperkuat. Sepertinya terhambat karena memang Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih menunggu proses perpindahan daripada Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Tapi yang jelas kemudian di laga pertama ini Jay Noah Izes dan Nathan Choaon juga berhasil sukses ya. Tampilan pertamanya dengan timnas kita tampilnya gemilang, utamanya Jay Izes ya. Jay Noah Izes ini luar biasa tampilannya gitu kan. Dia sebagai center back bisa menggantikan posisi Jordi Ahmad ya, yang absen karena cedera ya. Dan justru saya pikir ini kabar baik ya, karena memang di Piala Asia gitu kan, dan di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya kita bisa lihat bahwasanya Jordi Ahmad seringkali melakukan blunder ya, melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang saat ini kita kemudian mendapatkan hal yang sangat mengembirakan sekali gitu kan, tampilan Jay Noah Izes, backnya klub Liga 2 Italia, yaitu klub Venezia. Jay Noah Izes tampilannya luar biasa, mantap, dan memang saat ini memang walaupun tadi sepertinya permainan itu ball possessionnya si Vietnam lebih banyak ya, sepertinya menguasai dan juga lebih sering melakukan penetrasi ataupun serangan. Saya juga sempat deg-degan kalau lihat tadi ya, tapi memang alhamdulillah timnas kita, utamanya barisan bertahan, itu bisa menghalau dengan baik. Utamanya nih Jay Noah Izes nih mantap sekali, dan kemudian Justin Hubner seperti biasa tampilannya juga gemilang. Nggak menutup juga di sana ada Pratama Arhan yang memang tampil bagus ya, yang kemudian dengan spesialisasinya yaitu lemparan jarak jauh kemudian bisa menghasilkan gol ya lewat Egy Maulana Fikri. Kalau kita lihat memang timnas kita saat ini memang betul-betul peningkatannya signifikan ya, karena kalau dulu ketemu Vietnam, ketemu Thailand itu juga jadi bulan-bulanan. Alhamdulillah berkat pemain-pemain bantuan daripada saudara-saudara kita, pemain keturunan naturalisasi, ini efeknya sangat luar biasa ya teman-teman. Dan kalau kita dengar, kalau kemudian saat ini juga banyak kritikus ya, banyak sekali komentator ya, banyaklah mantan pemain yang kemudian mengkritisi daripada program naturalisasi yang memang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, komandonya. Banyak yang kemudian berpendapat untuk kemudian menstop program naturalisasi, karena kemudian mereka berpendapat itu akan mematikan potensi-potensi lokal. Kalau saya sendiri berpikirnya lain ya teman-teman. Saya tetap mendukung penuh 1000% program Bapak Erick Thohir untuk melakukan program naturalisasi. Bahkan untuk saat ini saya berharap gitu kan, agar mendapat tambahan suntikan 2 atau 3 lagi ya, yaitu winger. Tampak sekali ya kalau dari pola permainan winger kita yang ada saat ini sangat kurang masih ya, kemampuannya jauh ya. Karena memang kalaupun ini gol, karena secara keseluruhan kita harus jujur, permainan timnas kita itu tadi juga timnas Vietnam itu menguasai dan juga lebih agresif menyerang gitu kan.
Nah kita lihat memang kemudian dari sayap kita masih tumpul ya, ada Marcelino Ferdinand tuh, biasanya sayap kiri, tadi kayaknya di agak main ke tengah, kemudian ada Yakub Sayuri sayap kanan, kayaknya nggak banyak bisa berbuat banyak ya, seperti Egy Maulana Fikri di sayap kiri juga nggak bisa berbuat banyak. Nah kita tunggu nanti laga keduanya, ketika nanti Ragnar Oratmangun ya dari Fortuna Sittard main, kemudian di tengah ada Tom Haye, kita akan lihat ya nanti kan seperti apa. Tapi saya harap juga untuk saya sendiri sebagai supporter, sebagai fans berat timnas Garuda, saya nggak begitu memikirkan lah masalah lokal ataupun naturalisasi. Yang jelas ketika mereka udah mendapatkan paspor Indonesia, KTP Indonesia, mereka juga orang Indonesia gitu kan. Yang jelas yang dimaui oleh fans, yang dimaui oleh penonton adalah kegembiraan dan kemenangan gitu kan. Saya bilang omong kosong gitu kan, yang mau main siapapun kalau kemudian kita cuman kalah terus, itu untuk apa? Saya juga nggak begitu bersemangat. Saya sendiri juga ketika kemudian datang pemain-pemain naturalisasi ini, saya bersemangat lagi nonton timnas ini ya. Saya nggak ngerti kalau kemudian para kritikus itu, saya nggak yakin kalau kemudian juga kalau yang main juga diambilnya dari Liga 1 ataupun lokal semua, apakah mereka juga akan mampu gitu kan menghadapi pemain-pemain sekelas timnas Vietnam yang kalau kita lihat juga pressingnya luar biasa, fisiknya luar biasa. Kalau saya nggak menutup kegembiraan saya dengan secara jujur, memang kita pemain-pemain naturalisasi yang masuk itu sangat vital. Karena memang mereka kan di liga-liga yang memang liga yang kompetisinya ketat ya, seperti si Jay Noah Izes nih di Venezia di Liga 2 Italia, kemudian ada Justin Hubner yang sekarang dipinjamkan ya oleh Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka di Jepang. Ini pemain-pemain nanti si Justin Hubner udah jadi nanti pastinya akan jadi pemain utama di liga utama Jepang ya. Kemudian Jay Noah Izes ada kemungkinan kalau Venezia nanti promosi dia akan main di Liga 1 Italia gitu kan. Dan mereka ini pemain-pemain yang memang rutin reguler main. Taruh kata seperti Ivar Jenner ataupun Rafael Struijk belum menjadi pilihan utama di klubnya masing-masing ya. Tapi kalau kemudian Justin Hubner justru di tempat peminjaman dia akan bermain leluasa jadi tim inti. Begitupun juga Jay Noah Izes, dan kemudian Nathan Joaon sekarang juga mulai nanti kan pastinya dimainkan di SC Heerenveen ya. Dia menjadi pemain pinjaman dari Swansea City ya. Dan nanti kita juga berharap banyak kalau Elkan Bagot sudah sembuh dari cedera, juga pastinya dia udah menjadi pemain reguler di peminjaman di Bristol Rovers ya. Yang jelas kedatangan Jay Noah Izes ini sepertinya menutup lubang di belakang, kalau saya sendiri, pendapat saya pribadi. Karena kemarin saya betul-betul agak kecewa ya dari tampilannya. Kalau kita lihat Jordi Amat itu dari kualifikasi Piala Dunia kemarin, yang pertama ketika ketemu Irak, ketemu Filipina, dan kemudian di Piala Asia itu sering banget ya si Jordi Amat ini melakukan blunder-blunder gitu kan. Dan saya pikir juga saya berharap banyak, sepertinya bukannya kemudian nggak mau mendengarkan para kritikus-kritikus yang kemudian sepertinya juga ya selalu ada lah pasti ya, yang mereka berharap stop program naturalisasi. Kalau saya pikir, saya sendiri tetap berharap banyak untuk Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI untuk mendatangkan lagi lah 2 atau 3, paling enggak 2 winger atau 1 pemain tengah gitu kan. Ini penting sekali ya, kalau kemudian kita berharap kemudian timnas kita akan naik terus peringkatnya dan berharap bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Siapa yang tahu itu kan teman-teman. Kalau sekarang saya pikir masih kurang ya. Kita butuh paling enggak 3 pemain lagi saya pikir. Dan saya terbuka ya, mohon pada Bapak Erick Thohir nih sama jajaran elit PSSI untuk menambah lagi nih. Kalau perlu 1 striker lagi, dan udah banyak kan ya itu kan. Ada oleh Romeni yang dari dari Belanda ya. Itu kan striker, memang juga sepertinya dia tertarik untuk memperkuat timnas kita. Dan semakin banyak nanti yang bergabung, pastinya yang lain juga akan berpikir nih, tampaknya udah mulai bagus ya. Tapi yang jelas harapan kita sekarang dengan datangnya Jay Noah Izes sama Nathan Joaon ini udah jelas nih. Kalau Jay Izes ini udah berlian, ini udah mengkilat ketara ini. Ketenangan dia menggalang barisan belakang ya. Saya pikir nilainya itu 7,5 atau 8 ya tadi permainan Jay Noah Izes ya. Bagus banget. Dan saya berpikir memang
kedepannya pasti akan jadi pilihan utama Coach Sintayong kalau daripada kemudian si Jordi Amat ya. Jordi Amat sering banget melakukan blunder gitu kan. Nah ini berkah ya untuk kita semua, dan kita masih menunggu perpindahan daripada si Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, perpindahan dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia gitu kan. Yang nanti di laga kedua insya Allah mereka bisa bermain dan kita bisa lihat ya, Tom Haye tengah ini tambah kuat ya, antara Tom Haye kemudian Ivar Jenner. Karena Tom Haye ini kalau di SC Renton dia udah pemain starter, main dari babak awal ya, dari menit awal sampai 90 menit. Begitupun juga si Ragnar Oratmangun ya di Fortuna Sittard ini starter. Kalau kita lihat kan memang kemudian si Ivar Jenner kemudian Rafael Struijk dia belum jadi starter ya. Yang jelas malam ini bintangnya adalah Djainoa Izes gitu kan. Dan kita juga lihat tadi si Sandy Walsh juga main di babak kedua, yang memang jadi perhatian memang untuk striker dan winger ya, kita masih butuh lagi ya. Saya pikir kita masih butuh sekitar 2 atau 3 pemain lagi. Saya bukannya nggak mau mendengarkan ataupun para kritikus selalu ada kan mereka yang mengkritisi tentang program naturalisasi. Saya nggak ngerti kalau pendapat teman-teman apa. Kalau saya sendiri sebagai fans timnas Indonesia, saya juga nggak mau berbohong. Yang kita mau, kita semangat untuk nonton di baik itu di HP ya, nontonnya di media sosial gitu kan, ataupun nonton langsung di stadion. Yang kita mau kan kegembiraan, yang kita mau kemenangan. Omong kosong kalau yang main kemudian tetangga kita, saudara kita, tapi kemudian timnas kita kalah, pastinya kesananya antusiasme kita juga akan menurun. Dan saya pikir untuk para kritikus agar berpikir agak adil ya, yang memang pembinaan tetap jalan, liga tetap jalan, tapi yang utama adalah kemudian membangun antusiasme, membangun fanatisme para orang-orang di Indonesia untuk lagi mau bersemangat nonton timnas kita gitu kan. Dan saat ini memang waktunya ya, dan saya pikir kita masih butuh 1 striker ataupun 2 winger dan 1 pemain tengah, 2 atau 3 pemain lagi ya. Yang jelas ada Ole Ten Hag Romani, saya berpikir dia juga tertarik, dan saya pun berpikir pastinya juga Bapak Erick Thohir ataupun dan juga jajaran sepak bola gitu kan, kemudian menindaklanjutinya ya. Karena memang bangsa kita ini kalau kita lihat dari urusan politik kan terpolarisasi ya gitu kan, dan salah satunya yang menyatukan kita semua adalah kegembiraan gitu kan, kegembiraan, antusiasme menonton timnas sepak bola gitu kan. Pastinya kita akan melupakan tentang polarisasi semenjak kemarin ada pemilu ya, pemilihan pilpres gitu kan, yang mana sana ada yang katanya curang begini begitulah gitu kan. Yang jelas ketika kita semua bergembira, kita semua melihat kemenangan timnas kesayangan kita, terlepas itu siapapun yang main gitu kan, yang diinginkan supporter nggak bisa dibohongi ya. Kalau komentator terserah, kita nggak tahu itikatnya gitu kan. Yang kita mau itu adalah kemenangan dan kegembiraan. Bullshit yang main mau siapa saja, saudara kita ataupun tetangga kita, kalau kemudian kita kalah, prestasinya berkurang, pastinya kita juga antusiasme untuk nonton timnas kita lama kelamaan akan pupus. Yang utama itu, dan paling enggak kalau kemudian datang para saudara-saudara kita, pemain-pemain naturalisasi dari negeri Belanda, pastinya juga nanti efeknya sangat besar untuk kemajuan timnas kita. Pastinya mereka juga akan menularkan pengalaman gitu kan, menularkan keyakinannya ya, memberikan kepercayaan diri bagi pemain-pemain yang memang asal dari lokal sini gitu kan. Dan untuk jangka panjang pastinya akan bagus, karena pastinya akan meningkatkan prestasi ataupun ranking FIFA timnas kita di peringkat FIFA-nya ya. Akhir kata teman-teman, kita semua berharap untuk kedepannya timnas kita semakin bagus, dan kita berharap untuk Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI, kita bermohon, kemudian saya sendiri pribadi bermohon agar ditambah lagi ya 2 atau 3 pemain naturalisasi tentunya teman-teman. Karena memang besar harapan kita timnas kita kemudian bisa lolos, bahkan harapannya namanya juga impian teman-teman, bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia. Itu aja teman-teman, yang jelas bravo, timnas kita bisa menang malam hari ini walaupun dengan susah payah, dan kita berharap nanti di Hanoi timnas kita juga bisa meraih kemenangan, sehingga
peluang untuk lolos di babak selanjutnya di pra Piala Dunia ini semakin besar. Oke gitu teman-teman, jangan lupa teman-teman kalau senang nonton video-video saya gitu kan, jangan lupa subscribe sama press the bell-nya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola. Yang jelas kita tunggu nanti timnas kita doakan bersama timnas kita menang nanti di laga away di Hanoi nanti. Akhir kata, matur nuwun teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta.